Halo teman-teman, kembali lagi di pembahasan soal kelima atau soal UAS AKM 2 2018-2019. Oke, kita bahas ke poin yang B dan C ya. Yang pertama B dulu, buat jurnal yang diperlukan bagi lesor dan lisi ya. Selama tahun 2019 saja, ini diminta 2019 saja, maka kita mencatat untuk dari lesornya. Nah, ini dari lesor itu karena dia kategorinya finance lease, itu kita akui lease receivable. Dan juga finance lease ini kategorinya apa? Kategorinya adalah sales type. Ya, tipe penjualan. Kenapa tipe penjualan? Karena dia fair value dari aset itu tidak sama dengan cost-nya. Jadi ada perbedaan dari fair value dan cost-nya. Sehingga gimana? Karena tadi fair value-nya 23.000, cost-nya itu 16.000, ini kita kategorikan sebagai sales type. Nah, jurnalnya gimana? 1 Januari 2019 kita catat ini 23.000 ya. Kemudian sales revenue-nya gimana? Sales revenue-nya itu bukan 23.000, melainkan 2.280. Nah, kenapa begitu? Karena finance lease ini yang sales type itu tidak menjamin residual value. Tidak menjamin residual value artinya ada pengurangan di sales revenue dan pengurangan di COGS. Pengurangannya sebesar present value dari residual value yang tidak dijamin atau senilai 2.720 ini. Nah, kemudian kita dapat COGS-nya tadi cost-nya itu 16.000, kemudian kita kurangkan tadi ya, kita catat inventory-nya. Nah, inventory yang keluar itu tidak ada didiskonkan dengan PV residual value. Kenapa? Ya jelas, sebesar itu yang kita serahkan, maka cost-nya itu adalah sebesar itu juga, 16.000 juga gitu. Nah, tetapi sales revenue-nya yang terdiskon dari PV residual value. Kenapa? Karena di sini sifatnya tidak menjamin, artinya ada risiko dari sisi lesor. Nah, risiko itu membuat sales revenue-nya itu terdampak. Tidak seluruhnya 23.000, melainkan sudah dipertimbangkan dengan risiko yang mana risiko itu tercermin dari residual value yang tidak dijamin tadi. 2.720. Sehingga pengurangnya itu akan menjadi hasilnya 20.280 ya. 23.000 dikurangi 2.720. Oke, kemudian jurnal penerimaan pembayaran sewa pertama ya, kita mencatat 4703 ini sesuai tabel ya. Cash on lease receivable, kemudian di 31 Desember kita mencatat 1464 ini dari mana? Dari tabel nih, dari tabel dari tabel ini ya. Lesor ya, dari tabel lesor itu 1464. Jurnalnya lease receivable terhadap interest revenue. Nah, kemudian kita tidak mengakui adanya depresiasi. Kenapa? Karena asetnya udah diserahkan nih, ya. Inventorinya udah dikeluarkan, berarti tidak ada depresiasi di sini, ya. Kemudian kita mencatat dari sisi lisi itu kita mengakui adanya lease liability terhadap right of use asset di debit ya. Lease liability-nya di kredit itu 19.939. Ini sesuai tabel juga, nih sesuai tadi perhitungan kita. Ya, kemudian kita membayar ya, tahun pertama pembayarannya itu adalah 4703, ini annual lease payment-nya. Nah, ini cerminan juga terhadap cash yang dikeluarkan lisi itu sama dengan cash yang diterima lisi, itu harus sama ya. Jadi harus sama 4703, kemudian 31 Desember 2020 gimana? Kita akunya adanya interest expense terhadap lease liability itu sebesar 1371, ini sesuai tabel amortisasi lisi ya. Ini 1371. Kemudian jurnalnya interest expense terhadap lease liability, kemudian di sini kita mengakui ada depresiasi atau amortisasi terkait dengan right of use asset. Yang mana di sini kita gunakan 5 tahun ya, termin sewanya kita gunakan 5 tahun. Ini
nilai right of use asset ini ya, nilai right of use asset atau ini sama juga 19.939 dibagi dengan 5 dapat 3988. Oke, itu untuk yang B ya. Kemudian yang C ya. Yang C itu kita apa yang harus dicatat oleh Coffee Talk Corporation atau lessor ya maupun Coffee Bean Corporation jika mereka bersepakat untuk menjamin nilai residual value-nya 4.000 tadi. Nah, di sini kan tidak dijamin. Tapi gimana nih asumsinya kalau dijamin? Kemudian apa itu pengaruhnya ya pada kemudian ada juga nih nilai residual value pada akhir masa sewa adalah 3.000. Bagaimana Coffee Bean menyikapi masalah tersebut? Jadi di sini ada perkiraan nih, ada expected dari Coffee Bean. Jadi ada expected value, residual value ya, itu 3.000, kemudian ada guaranteed residual value 4.000. Nah, di sini mekanismenya gimana? Bagaimana kita menyikapinya? Nah, langsung saja kita bahas. Nah, dari sisi lessor dulu, apabila ada keterangan yang di poin C tadi, maka sales revenue dan COGS sebesar nilai sebelum dikurangi PV. Ingat, kalau tadi karena tidak dijamin itu dia setelah dikurangi PV. Kalau dia dijamin, maka dia sebelum dikurangi PV atau sesuai cost, ya, at cost. Nah, COGS-nya gimana? COGS-nya itu at cost, ya. Kemudian sales revenue-nya juga ini sesuai dengan list receivable-nya. Nah, perbedaannya itu aja. Nah, tapi di sini ini sebenarnya dibuat jurnal juga nggak apa-apa, karena tidak diminta di jurnal, hanya kita menyikapi saja gimana, ya. Tapi di sini dibuat jurnal biar lebih lengkap ya. Kemudian apalagi pengaruhnya pada akhir periode ketika nilai aset yang dikembalikan di atas nilai residu yang dijamin, maka lessor tidak menerima tambahan cash ya. Nah, karena dia ini ya, dia tidak menerima tambahan cash. Kenapa? Karena nilai yang dijamin itu ya itu lebih rendah daripada nilai aktualnya ya. Jadi nggak perlu lagi dong tambahan cash ya. Atau di sini nilai aset yang dikembalikan atau kita bisa bilang nilai aktual yang dikembalikan itu lebih tinggi daripada nilai residu yang dijamin tadi. Maka di sini tidak perlu tambahan cash ya. Kita tidak perlu menerima cash dari lisi. Sehingga kita jurnalnya gimana? Inventory on list receivable 4.000. Nah, apabila pada akhir periode ketika nilai aset yang dikembalikan di bawah nilai residu. Nah, nilai aktual asetnya itu yang dikembalikan di akhir periode di bawah nilai residu. Gimana kita menyikapinya? Maka ada tambahan 1.000, ini selisih dari nilai residu yang dijamin dikurangi dengan inventory nilai aktualnya. Ya, kita menerima cash. Nah, dari sisi lisi itu akan menyikapinya gimana? Kalau ada poin C tadi, list liability dan right of use asset dengan mempertimbangkan PV probable residual value. Nah, PV probable residual value ini adalah PV dari selisih nilai residu dijamin yang jaminan tadi dan ekspektasiannya. Jadi residu jaminannya berapa? 4.000. Residu ekspektasian dari Coffee Bean berapa? 3.000. Maka probable-nya berapa? 1.000 ya. 4.000 dikurangi 3.000 probable-nya, probable RV-nya itu adalah 1.000 ya. Kemudian ini kita cari present value dari probable RV. Kemudian dari PV tersebut, probable RV tersebut kita include-kan ke nilai lease liability atau right of use asset. Oke, jadi sebelumnya itu ada nilai 19.939, kemudian kita tambah dengan PV probable RV ya, 9%, 5 termin sewanya, ini 0 PMT-nya, probable RV-nya itu ini 1.000 ya, kemudian kita dapatkan hasilnya secara total ada 20.589. Kemudian list akan mencatat depresiasi tahunan RUA atau right of use asset-nya lebih tinggi dari jurnal sebelumnya ya. Nah, ini kenapa lebih tinggi? Karena ada peningkatan right of use asset sebelumnya, maka menyebabkan amortisasi atau depresiasi dari RUA itu lebih tinggi ya.
lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Mana? Ya, nah ini 3988 ya. Kalau ini kan lebih tinggi 4118. Nah, kemudian apalagi pengaruhnya? LIS akan ini LISI ya. Sorry. LISI ini LISI LISI akan menghapus list liability sebesar probable RV dan mengakui gain jika nilai aktual lebih tinggi daripada nilai jaminan. Sebaliknya, list akan mengakui loss dan cash jika nilai aktual lebih kecil daripada nilai jaminan. Nah, ini contohnya, misalkan nilai aktual, nilai residu aktual itu sama dengan jaminan. Maka LISI akan mencatat list liability on cash sebesar berapa? Probable RV-nya 1000. Kemudian apabila nilai residualnya, residu aktualnya itu lebih kecil dari jaminan atau kita asumsikan di sini 0. Nah, gimana? Ya udah berarti cash yang kita keluarkan itu sebesar 4.000. Yang mana tadi 4.000 itu adalah jaminan. Karena itu dikembalikan 0, maka kita ganti ruginya adalah 4.000 juga. Ya, sesuai jaminannya. Nah, tadi kita ada mencadangkan 1.000 list liability di akhir di tabel amortisasi kita, sehingga kita hapus, kemudian selisihnya kita akui loss. Kemudian kalau misalkan nilai residual aktual lebih besar dari jaminan, artinya kita mengakui adanya gain on list. Kenapa di sini kita mengakui ada keuntungan atas kewajiban yang kita hapus. Kita hapus kewajiban tadi ya, sehingga kita mengakui adanya gain sebesar 1.000. Ini at probable RV. Sekian pembahasan dari soal 5 dan beberapa soal sebelumnya. Kurang lebih mohon dimaafkan ya apabila ada terdapat kekeliruan. Oke, itu saja dari pembahasan latihan RPS ke-13 ini. Terima kasih.